pagi Bu Tika. Bu, di sini saya memilih Ibu menjadi narasumber saya untuk penyelesaian LK dalam tugas PPG saya Bu, di LK 1.2 itu mengenai eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini saya ingin menanyakan Bu, mewawancarai Ibu terkait pemanfaatan model pembelajaran inovatif dari karakteristik materi dalam pembelajaran di kelas. Jadi menurut Ibu bagaimana Bu pembelajaran inovatif itu di dalam kelas? Ya, Bu Tika, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dulu ya sudah memilih Ibu sebagai narasumber. Nah, terkait model pembelajaran yang inovatif di SMK Negeri 1 Medan, Ibu rasa setiap gurunya sudah menerapkan model pembelajaran secara inovatif. Cuman mungkin belum dikatakan bisa maksimal 100% ya. Itu terlihat dari nilai ataupun karakteristik ataupun output yang kita dapatkan di kelas gitu. Nah, jadi kalau Ibu secara pribadi tentunya melihatnya memang setiap gurunya sudah menerapkan. Cuman ada beberapa kendala mungkin dari internal atau eksternalnya ya. Kalau dari internalnya terhadap gurunya bisa kita lihat dari guru-gurunya dulu. Misalnya seperti gurunya sudah mulai menerapkan namun mungkin kurang maksimal. Kenapa bisa kurang maksimal? Ya bisa jadi mungkin guru-gurunya juga kurang mendapatkan informasi yang lebih atau pengetahuan yang lebih bagaimana ya mengelola atau melaksanakan model pembelajaran tersebut di dalam kelas, mengelola kelasnya bagaimana, mengenal karakteristik siswanya bagaimana, sehingga mungkin gurunya kalau sudah mengenal karakteristik siswa di dalam kelasnya, dia bisa lebih tepat lagi memilih model pembelajaran yang bagaimana, yang cocok ataupun yang sesuai diterapkan di dalam kelasnya. Nah, jadi sebaiknya memang guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Medan ini memang perlu mengikuti pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis yang bermanfaat untuk lebih bisa melaksanakan model pembelajaran yang lebih inovatif lagi di dalam kelas. Lalu bisa juga faktor internalnya ya, pembelajarannya mungkin ya jadi cenderung membosankan ya. Jadi gurunya jadi kembali lagi jadi model pembelajaran yang konvensional. Nah, karena kurangnya inovasi yang diberikan oleh guru-guru yang di SMK Negeri 1 tersebut. Nah, ada juga mungkin peserta didiknya jadinya lebih karena kurang menarik, kurang membosankan, jadi cenderung siswanya juga jadinya lebih main-main jadinya ya dalam kelas, jadi tidak fokus, kurang perhatian, sehingga hasil pembelajaran yang kita harapkan jadi tidak tercapai. Nah, selain itu Ibu Tika, bisa juga ada faktor eksternalnya, misalnya kepribadian guru. Nah, kadang juga ada guru yang kadang tidak mampu mengendalikan emosinya, apalagi misalnya masalah yang di luar. Kadang juga ya kita sebagai manusia biasa ya, kadang ada masalah di luar dari sekolah, di keluarga mungkin mau tidak mau jadinya terbawa-bawa ke sekolah, sehingga proses pembelajaran juga jadi tidak maksimal di dalam kelas. Selain itu sarana prasarana. Nah, di sekolah kita mungkin memang bisa dikatakan juga sarana prasarana ada, tapi tidak bisa memadai, tidak mencukupi untuk kebutuhan setiap guru. Nah, jadi kita guru-guru mau tidak mau juga harus bisa memiliki atau melengkapi sarana prasarana kita sendiri. Nah, misalnya kalau saya misalnya mau masuk nih ke dalam kelas, saya mau membutuhkan infocus misalnya, rupanya infocusnya tidak dipakai sama guru yang lain, ya mau tidak mau saya juga harus mikir gimana ya, saya nggak boleh diam juga ya, misalnya kita harus ngejar bola, mau ya kalau ada yang bisa dipinjam dari orang atau mungkin beli sendiri ya seperti itu, karena kan itu bermanfaat untuk kita juga kan gitu. Jadi mungkin faktor eksternalnya seperti itu. Ibu itu berarti tadi terkait mengenai model-model pembelajaran inovatif yang ada di sekolah ini gitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya Bu tentang bagaimana Bu keterkaitan literasi numerasi advanced material miskonsepsi HOT. Apakah di sekolah kita ini Bu sudah menurut Ibu sudah sepenuhnya melakukan penerapan HOT? Artinya siswa itu dituntut untuk
berpikir tingkat tinggi gitu ya Bu ya? Bagaimana Bu? Iya, kalau Ibu tanya kita menuntut atau mengharapkan siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi, ya pasti semua sekolah mengharapkan ya. Siswanya harus mampu berpikir tingkat tinggi atau critical thinking, berpikir kritis gitu ya. Nah, jadi tadi kita singgung dulu literasi. Nah, sepertinya kalau menurut pengamatan saya di sekolah kita ini ya, siswa-siswinya juga budaya literasinya kurang. Kenapa kurang juga? Kemungkinan juga gurunya kurang mengarahkan juga anak-anaknya semuanya untuk membudayakan literasi. Nah, setelah literasi naik lagi ya ke soal ya, pembuatan soal juga kan kita kalau soal-soal hot itu ada yang memang berhubungan dengan literasi gitu kan, literasi. Nah, jadi memang perlu ya anak-anak itu memang harus bisa menjawab gitu atau mengerjakan soal-soal yang berbasis high order thinking skill atau HOT. Nah, guru-guru juga diharapkan juga bisa mampu membuat atau membuat soal-soal HOT. Soal-soal HOT. Oleh karena itu, tentunya kita juga sebagai guru ya perlu juga ya, kita perlu juga mengikuti pelatihan atau melakukan literasi. Gurunya juga melakukan literasi mandiri. Bagaimana sih sebenarnya cara membuat soal-soal HOT itu? Seperti itu. Pasti Ibu banyak sekali ya Bu kendala yang dihadapi oleh kita lah, khususnya guru ketika merancang atau membuat soal HOTS ya Bu. Kalau dalam kasus Ibu sendiri bagaimana Bu? Bagaimana kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembuatan soal HOTS? Nah, ini sekolah kita nih lagi gencar ya Bu ya, Iya, bahwasannya ya. ujian mid soal nanti HOTS juga ya. harus menggunakan soal HOTS. Bagaimana Bu? Nah, jadi kalau menurut Ibu, kalau misalnya kita mau membuat soal HOT, tentunya kita harus kenal dulu karakteristik kelas. Karena setiap peserta didik itu pasti tingkat kemampuan berpikirnya pasti berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita harus tahu setiap siswa kemampuan berpikirnya bagaimana. Nah, lalu kita bisa mulai dari C4 ya sampai C6. Dari C4 sampai C6 itu yang HOT-nya. Nah, dalam kelas ini cocoknya yang mana ya? Apakah hanya dari C4 atau sampai ke C6 mereka mampu seperti itu. Jadi kalau kita udah bisa petakan mereka, mungkin dari situ bisa ada gambaran soal-soal yang bagaimana yang bisa kita berikan dalam kelas. Oke Bu, terkait itu ketika nantinya sudah dilakukan atau sudah dibuat lah Bu penerapan bagaimana soal HOT, artinya anak-anak itu memang harus menjawab. Pernah nggak Bu Ibu temui hasil belajar yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh siswa itu tuntas semua atau masih ada yang di bawah kata itu? Kalau tuntas semua mungkin hanya berapa persen ya. Ya bukan dibilang memang nggak tuntas semua, nggak. Pasti ada yang tuntas, ada yang enggak. Nah, solusinya apa yang kita lakukan jika misalnya tidak tuntas? Tentunya kita lakukan remedial bisa juga dengan kita berikan setelah mereka tuntas semua baru kita refleksi. Jadi biasanya kalau setiap selesai proses pembelajaran itu gunanya kita harus lakukan refleksi Bu Tika. Jadi kita tahu memang benar-benar mereka itu sudah capaian pembelajaran kita itu sudah memang benar-benar sudah berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi kalau memang tidak tuntas semua ya memang kita harus lakukan remedial. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Ibu sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan, dan semoga hasil wawancara kita hari ini memberikan manfaat khususnya untuk saya Bu, selagi saat ini yang menjalankan tugas Bu sebagai mahasiswa PPG di Universitas Negeri Malang Bu. Doakan saya Bu, semoga ini bermanfaat untuk saya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sama-sama.